Ya pemirsa, Indosiang kita awali dengan selebgram Lisa Mariana didampingi pengacaranya penuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Berarti pembenaran adanya aliran dana? Iya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pelaku yang menjadi otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang bank yang ditemukan tewas mengenaskan. Pelaku ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RW, otak pelaku pembunuhan Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Pelaku dan komplotannya diketahui menculik korban di halaman sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas milik pasar swalayan. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagarsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, 3 rekan pelaku berinisial AT, RS, RAH telah ditangkap terlebih dahulu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi pun kini tengah mengejar tersangka lain yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Kepala Kantor Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil autopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban, sehingga korban kesulitan bernafas. Tim forensik juga menemukan luka benda tumpul di tubuh korban baik di bagian luar maupun dalam. Meski demikian, pihak RS Polri masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Jenazah menggunakan pakaian batik coklat dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Seorang bidan di Kabupaten Pelalawan Riau diduga melakukan malpraktek seorang bocah saat hitan alat kelaminnya. Pihak keluarga menyadari kepala penis anaknya terpotong setengah sewaktu anaknya membuang air kecil menangis kesakitan.
Menurut keterangan nenek korban saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kota Pangkalan Kerinci, korban yang berusia 10 tahun melakukan hitan dengan bidan desa. Awalnya berjalan lancar dan tidak ada sesuatu yang aneh. Namun setelah 5 hari cucunya kesakitan luar biasa sewaktu akan membuang air kecil. Khawatir ada apa-apa, orang tua bocah itu menghubungi bidan yang menghitani anaknya dan menceritakan kondisi anak tersebut. Sudah 1 bulan lebih usai disunat, cucunya tidak henti-hentinya menangis menahan sakit. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit diketahui hampir separuh alat kelaminnya terpotong. Tahunya terpotong banyak setelah dibuka korban 30 hari ada di sunat tuh baru terbuka, dibawa ke rumah sakit Santa Maria baru tahu kepotongnya itu banyak. Habis terakhir lagi tadi ini di sini tadi dokternya sendiri yang bilang katanya paling tidak separuh yang terpotong. Untuk lukanya sendiri sudah perbaikan. Tetapi ya estetiknya atau indahnya bentuk penisnya tergantung. Karena ada bagian ujung penis yang terpotong. Jadi sebenarnya penis itu jika terpotong, dia penyembuhannya adalah bentuk terakhirnya. Jadi misalnya terpotongnya bentuk peta, ya peta lah penyembuhannya. Seperti itu. Artinya bukan balik ke bentuk awal, tidak seperti itu. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak pernah masuk sekolah dan dirinya mengalami trauma mendalam. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Wabah penyakit campak pada anak di Sumeneb, Jawa Timur terus meluas, mencapai lebih dari 2.000 kasus, di mana 17 diantaranya meninggal dunia. Pemprov Jawa Timur menetapkan status kejadian luar biasa dan akan menggelar imunisasi darurat. Penyakit campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terus meluas, mencapai lebih dari 2.000 kasus. Penyakit ini telah menyebar di 26 kecamatan. Korban anak-anak yang meninggal dunia juga bertambah menjadi 17 orang. Data ini tercatat sejak Januari hingga Agustus 2025 dari penanganan di 30 puskesmas dan 4 rumah sakit. Atas peristiwa ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status kejadian luar biasa. Pemprov Jawa Timur juga akan mengirimkan ribuan vaksin measles rubella atau MR sebagai upaya penanggulangan. Vaksin akan digunakan dalam program Outbreak Response Immunization atau ORI. Pendistribusian vaksin kepada semua puskesmas teman-teman mengajukan surat permohonan untuk pengambilan vaksin sesuai dengan kebutuhan di masing-masing puskesmas. Jadi teman-teman puskesmas itu secara bergiliran sesuai jadwal yang sudah mereka buat untuk pengambilan vaksin di kantor dinas kesehatan Kabupaten Sumeneb. Imunisasi massal darurat ini akan berlangsung pada 25 Agustus hingga 14 September 2025 dengan menyasar anak usia 9 bulan sampai 6 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Jadi tersangka korupsi Manuel Ebenezer menangis saat digelandang ke ruang konferensi pers KPK sesaat lagi di Itsindo siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi.